Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-40. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh lolos." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara, setiap orang beragama menghormati Tuhannya. Ketika Tuhan sembahannya itu mendapat sindiran dari seseorang atau kelompok tertentu, spontan orang akan bereaksi. Bagi umat beragama, Tuhan itu atau Allah itu sakral adanya. Dalam konteks itu, perkataan seorang guru besar bernama Clifford Stanley menjadi menarik untuk kita perhatikan. Dia berkata, Allah yang dapat dibunuh harus dibunuh. Sekali lagi, harap dicermati dengan baik. Allah yang dapat dibunuh harus dibunuh. Bagi kita, pernyataan ini cukup aneh. Dapatkah manusia membunuh Allah? Bukankah itu hal yang tidak mungkin? Sekalipun demikian, bukan berarti apa yang Stanley katakan ini tidak benar. Sebuah gagasan pasti ada yang melatar belakanginya. Jika kita cermati secara saksama kata demi kata, tersirat pesan dari kalimat di atas bahwa Allah itu tidak dapat dibunuh. Allah itu maha besar. Allah itu maha kuasa. Tidak mungkin manusia membunuh Allah yang sedemikian itu. Apalah manusia dibanding dengan Allah? Manusia butuh pelindung. Allah tidak membutuhkannya. Malah, dialah pelindung kita, bahkan pelindung seisi jagat ini. Karena itu, bagi Stanley, manusia tidak usah membela Allah. Kita tidak perlu melindungi Allah. Kita yang menyembah Allah tidak usah takut jika ada orang yang mencoba menghancurkan pekerjaan Allah dan menghancurkan keyakinan iman kita terhadap Allah. Ketika banyak orang menjadi sensitif dan reaktif melindungi Allah sembahan mereka, kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita pun tidak perlu tersinggung dan marah ketika orang melecehkan nama Yesus. Allah yang kita imani mampu membela dirinya sendiri. Pertarungan Elia dengan Nabi Baal di Gunung Karmel memperlihatkan kepada kita kehebatan Allah Israel. Berbeda dengan Allah sembahan Elia, Baal, Allah sembahan Raja Ahab dan Izebel tidak dapat memperlihatkan kehebatannya. Ketika Elia membunuh 450 nabinya, Baal tidak dapat berbuat apa-apa. Baal diam. Baal tidak bertindak. Ketika Baal dipermalukan oleh Elia, Baal tidak dapat membela dirinya. Allah yang demikian inilah yang Stanley maksudkan harus dibunuh. Saudara, dunia kita, terutama di Indonesia, sedang ramainya membicarakan dan memberitakan, itu terjadi beberapa tahun yang silam, memberitakan tentang dugaan penistaan agama oleh seorang Ahok. Ribuan orang turun ke jalan dan tampil sebagai pembela Tuhannya, pembela kitab sucinya. Pertanyaan kita, mestikah kita, orang Kristen, harus bersikap demikian? Ambillah sikap yang tegas, siapa kita dan siapa Allah. Kita ini makhluk yang fana adanya, terbatas adanya. Kita ini tidak berkuasa atas jalan hidup kita. Dan pada akhirnya, kita manusia
akan menemui ajalnya masing-masing. Sementara Allah abadi adanya, Dia tetap hidup kini dan selamanya. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dari sini kita mengerti bagaimana sikap kita terhadap dunia yang memusuhi, membenci, dan mempersulit kita dalam melaksanakan penyembahan kepada Tuhan Allah. Bereaksi membela Allah merupakan tindakan konyol yang tidak ada manfaatnya bagi pertumbuhan iman kita. Tuhan mengajarkan kita percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Dengan percaya, kita menjadi pribadi yang sukses di jalan Allah. Tuhan Allah bekerja, menjaga, dan melindungi kita. Allah yang tidak sedemikian ini bukanlah Allah sejati. Dan Allah semacam itu gampang mati, bisa dibunuh. Seperti yang terjadi pada Baal, Allah sembahan penguasa Ahab dan Isabel. Amin.